Kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hudi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya, jamaah masjid Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hati-hatinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas semua kenikmatan-kenikmatan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang bisa kita gunakan dalam rangka untuk berthalabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji ilmu yang Allah, dan yang juga tak kalah pentingnya nikmat hidayah, nikmat hidayah yang hingga hari ini masih Allah tancapkan dalam hati kita, dalam diri kita, karena memang hidayah itu sangat mahal. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang menjadi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melazimi majelis ilmu yang insyaallah dengan kita melazimi majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimkan langkah kakinya digunakan untuk menuju majelis ilmu, ya, menggunakan langkah kakinya digunakan untuk rajin untuk mengikuti majelis ilmu, maka kata Rasulullah, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Kita enak enggak? Enak, ya. Jadi kalau ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin langkah kakinya dimudahkan menuju surganya Allah, maka rajin-rajinlah untuk mengikuti majelis ilmu. Kemudian orang-orang yang senantiasa mengikuti majelis ilmu yang syar'i, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kata Rasulullah juga, ia berarti dia tandanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Rasulullah SAW mengatakan, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki dalam dirinya akan kebaikan, ya, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Artinya apa? Barang siapa yang Allah mudahkan dirinya untuk senantiasa bermajelis ilmu, untuk memahami agama, maka
maka berarti orang tersebut diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikategorikan sebagai orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang tergolong orang-orang muslim yang baik, insyaallah. Salam dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berselawat kepada beliau, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita yang hadir dan yang mendengarkan kajian kita pada malam hari ini mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Amin. Hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, kita teruskan materi fikih kita. Pada malam hari ini kita masuk ke pasal yang kelima atau bab yang kelima berkenaan dengan tayamum. Ya, tayamum. Kenapa kita penting untuk mempelajari, memahami akan tayamum? Karena di masyarakat kita masih banyak kaum muslimin yang masih bingung bagaimana cara bertayamum, ya, dan seluk-beluknya, pembatalnya apa, syarat rukunnya apa. Karena tidak ada kemungkinan ya ketika Allah mencabut nikmatnya berupa air, ya, sungai kita kering, sumur kita kering, gitu kan, tidak ada air gas, ya, aqua juga harga yang mahal, yang biasanya 20.000 jadi 60.000 misalnya, karena kondisi kemarau. Ya sayang air mahal berwudu, gitu kan, jadi dibolehkannya misalnya bertayamum. Kadang-kadang gara-gara nggak ada air lagi banyak orang nggak sholat, gitu kan, gara-gara nggak bisa wudu dengan air karena nggak paham cara tayamum, banyak orang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting untuk kita pahami bagaimana cara bertayamum. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwasanya bertayamum itu adalah merupakan syariat yang telah Allah syariatkan dalam Al-Quran dan hadis, artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada mungkin yang bingung apa tayamum? Tayamum adalah cara bersuci ketika tidak ditemukannya air dengan cara bersuci dengan debu, ya, untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar sebagai pengganti wudu dan pengganti mandi wajib. Cara tayamumnya wudu dan cara tayamumnya pengganti mandi wajib sama, Pak. Ya. Kalau wudu kan kalau menggunakan air, ya ada caranya kan, dari mulai niat, kemudian basuh telapak tangan, kumur sampai kaki kan. Kalau pakai air, kalau mandi wajib beda, wudu jangan langsung kan disebok dulu, ya, dan sebagainya. Beda kalau mandi wajib dengan wudu. Tapi kalau untuk tayamum, baik pengganti wudu maupun pengganti mandi wajib, caranya sama, simple, praktis, tidak ribet, insyaallah gampang diingat. Ya. Ada yang memahami kalau tayamumnya mandi wajib guling-guling di pasir, gitu, guling-guling pasir, kalau pengganti mandi wajib. Ini bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam sebuah ayat surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'ib aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya. Artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau dalam perjalanan jauh atau datang ke tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan dengan sengaja, maksudnya dengan syahwat, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau yang suci, ya, dengan tanah yang baik atau yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Di tayamum kedua, Pak, sapulah tanganmu dan
sapulah wajahmu, mukamu dan tanganmu. Ya. Jadi cuma dua caranya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, as-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Debu yang suci itu benda sucinya seorang muslim, ya. Debu yang suci itu adalah benda sucinya seorang muslim, meskipun dia tidak dapat mendapatkan air selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis sahih dan disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, ya, dalam kitab Majma'uz Zawaid, hadis sahih, ya. Jadi itu dalil diperintahkannya, disyariatkannya kita untuk bertayamum ketika tidak ditemukan air sama sekali, ya. Kondisi kemarau 10 tahun, kemarau setahun, ya, sungainya kering kerontang, tinggal bebatuan, kemudian sumurnya juga tinggal cadas, tak ada air sedikit pun, maka di sana dibolehkan yang bertayamum, disyariatkan untuk bertayamum. Lantas bagi siapakah tayamum itu disyariatkan? Ya. Tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak mendapatkan air setelah mencarinya dengan susah payah, atau mendapatinya tapi tidak mampu untuk memakainya karena sakit atau khawatir dengan memakainya dia akan bertambah sakit, atau membuat kesembuhannya itu menjadi lambat, atau dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang yang membantunya untuk mengambil air tersebut, ya. Ada bagi orang yang mendapatkan air dengan jumlah sedikit dan tidak cukup untuk membersihkan semua anggota wudu, dia boleh berwudu dengannya untuk sebagian anggota wudunya, kemudian dia bertayamum untuk bagian anggota wudu yang tersisa. Hal ini berdasarkan Allah dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan kesanggupan kalian. At-Taubah ayat 16. Jadi tayamum, Pak, jamaah sekalian, ya. Tayamum disyariatkan, diperintahkan, dianjurkan bagi orang-orang yang dalam 3 kondisi. Yang pertama, ketika dia tidak sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, ya, tidak menemukan air ketika dalam kondisi kemarau misalnya, udah kesana kemari, naik gunung turun gunung, naik bukit turun bukit, mencari sungai-sungai, ternyata kering semua, sumurnya kering semua, maka dia disyariatkan untuk bertayamum. Yang kedua, kondisi orang-orang yang sakit, ya. Orang yang sakit yang mungkin dia kalau kena air itu akan bertambah parah sakitnya. Misalnya demam yang tinggi, ya. Kalau dia misalnya kena air bertambah parah, bertambah panas kondisi tubuhnya, ya. Atau mungkin orang yang luka, dia habis kecelakaan misalnya, gitu kan, mukanya ledes semua, tangannya ledes semua, kakinya juga ledes semua, karena mungkin dia nggak pakai jaket, nggak pakai helm, atau nggak pakai helm, tapi cah helmnya dia pakai motor. Ya, kayak saya dulu tahun 2008 kalau saya pernah selancar di aspal, ya. Jadi seperti itu. Kondisi luka yang parah yang tidak boleh kena air, ya, luka itu maka dibolehkan tayamum. Atau orang yang sakit panas yang kalau ketika dia pakai air bisa menambah sakitnya, maka dia boleh bertayamum dengan debu, ya, tidak usah pakai air untuknya. Ini berganti dengan tayamum. Atau ada orang yang dia sakit, ya, dia sakit dan dia tidak demam, dia tidak kalau dia kena air tidak masalah, bukan luka-luka, mungkin sakitnya sakit stroke misalnya, ya, stroke-nya di kaki, dua-duanya, ya, di kaki atau ke separuh badannya, dia nggak bisa gerak kemana-mana, dan ternyata pas waktu sholat yang nunggu nggak ada, istrinya lagi mungkin pulang ke rumah ngambil makanan, atau yang jaga yang lainnya juga lagi pada ke masjid misalnya, gitu kan. Nah, dia kan sholat, jadi itu lama nggak ada yang datang, maka dia boleh bertayamum karena dia tidak bisa bergerak, kondisinya nggak bisa bergerak,
ya di rumah sendirian atau orang yang lumpuh, nggak bisa ada yang bantuin, nggak ada yang bantu mengambilkan air atau yang mengudukinya, maka dia boleh bertayamum. Ya. Jadi tiga kondisi Pak ya. Yang pertama, orang yang dalam kondisi kesulitan air, orang yang lagi sakit yang nggak boleh kena air, atau orang yang sakit ya tapi dia tidak mampu untuk mengambil air karena tidak ada orang yang membantunya. Maka tiga kondisi ini dia disyariatkan atau dibolehkan untuk bertayamum ketika hendak melakukan sholat. Ya. Paham ya? Insyaallah. Yang kedua, hal-hal yang wajib dan yang sunnah dalam tayamum. Jadi dalam wudhu juga ada hal-hal yang wajib, ada hal-hal yang sunnah, dihukum sunnah dan wajib. Artinya kalau yang wajib nggak boleh tinggalin, ya. Kalau yang sunnah boleh lebih afdal dilaksanakan. Maka apakah hal-hal yang wajib dalam tayamum? Yang pertama adalah adanya niat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Ya. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu ada balasan apa yang telah dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Hendaknya tayamum diniatkan untuk mengerjakan ibadah yang sebelumnya dilarang karena berhadas, seperti sholat dan yang lainnya. Jadi boleh kita ketika mau bertayamum boleh, artinya wajib untuk memiliki niat. Artinya ada kehendak, keinginan dalam hati kita bahwasanya kita mau mengadakan tayamum, ya, ada keinginan dalam hati kita, ada kehendak dalam hati kita, ya, untuk mau melaksanakan tayamum karena ingin mendirikan sholat. Ya, niat dalam hati, Pak. Ya, niat dalam hati. Adapun ada bacaan lafaz itu bukan niat, itu namanya lafaz niat. Ya, lafaznya niat. Kalau niat tetap dalam hati kita. Sebuah keinginan, sebuah kehendak, ya, sebuah kemauan ingin melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat, itu niat namanya. Yang kedua, yang wajib dalam tayamum itu adalah apa? Bertayamum dengan debu yang suci. Ini wajib hukumnya, ya. Harus ada debu yang suci, bukan debu yang bernajis. Ya, cari entah di dinding. Memang dinding ini kalau dia pakai mata kita kadang-kadang nggak kelihatan debunya, Pak. Tapi kalau pakai kacamata mikroskop atau apa gitu yang besar, banyak debu di sini nih, ya. Atau cari tanah yang kering, yang kira-kira suci, ya, yang kering yang suci, ya, boleh kita taruh nanti untuk bertayamum. Ini saya sampaikan cara-caranya. Ya, jadi adanya debu yang suci, ya, bertayamum dengan debu yang suci. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 3 tadi, "Fatayammamu sha'idan thayyiban." Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci lagi baik. Yang ketiga yang wajib dalam bertayamum adalah apa? Bertayamum dengan satu kali tepukan, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas debu. Ya, wajibnya sekali, Pak. Ya, jamaah sekalian, wajibnya satu kali dalam menepukkan kedua telapak tangan ke debu. Ya, baik di dinding, di tanah, mungkin di benda-benda yang terdapat debu yang suci, ya. Wajibnya cuma sekali nepuknya, nanti sunnahnya 3 kali. Yang keempat, mengusap muka dan kedua telapak tangan, itu wajib. Ya, wajibnya adalah mengusap muka setelah ketepukan sekali ke tanah, ya, tepukan sekali ke tanah, kemudian mengusap muka sekali, kemudian kedua telapak tangan. Adapun sunnahnya sampai situ. Sunnahnya, wajibnya telapak tangan aja. Allah Ta'ala kembali berfirman, "Famsahu wujuhikum wa aydikum." Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Maaf bagi Maha Pengampun.
Itu yang wajib Pak. Jadi ada 4 ya. Ada 4 hal-hal yang wajib dalam bertayamum. Kemudian apa yang disunahkan? Yang disunahkan dalam bertayamum yang pertama membaca bismillah. Ya. Fadkurismullah, bacalah bismillah, tersebutlah nama Allah. Yaitu baca bismillah dan dianjurkan untuk membacanya pada setiap kali mengerjakan setiap amalan. Setiap kita mau mengerjakan apapun, ya, bukan cuma bertayamum, bukan cuma berwudu, makan juga harus pakai bismillah, pakai baju bismillah, mau kerja bismillah, mau berangkat kerja bismillah, ya. Jadi semua kegiatan aktivitas apapun yang hendak kita kerjakan harus diawali dengan bismillah. Maka insya Allah barokah, ya, dan akan menjadi pahala. Pakai baju tidur, ya, maaf bersenggama dengan istri pun harus bismillah, ya. Jangan lupa, jangan selalu bawa ibu, ya. Jadi insya Allah semua aktivitas yang kita lakukan diawali dengan bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan berbeda pahala, ya. Kan rugi Pak, sudah capek-capek kita mengerjakan sebuah amalan, sebuah pekerjaan kita, kalau nggak diawali dengan bismillah terus nggak ada pahala, kan rugi. Sebaliknya, keuntungan besar yang kita akan dapatkan kalau setiap pekerjaan yang kita kerjakan diawali dengan bismillah. Naik motor, jadi bismillah. Mau ngorek, ya, mesin keyboard, maka bismillah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah, ngorek. Ya Allah, saya ngorek untuk agar kebunku bersih sehingga buahnya lebat dan hasilnya untuk ngasih makan, menafkahi anak istri, dan untuk bersedekah, untuk bayar zakat dan lain sebagainya, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Jadi apapun ya kegiatannya adalah dikerjakan dengan mengerjakan suatu aktivitas, naik motor juga baca bismillah. Yang kedua yang disunahkan dalam pertanyaan adalah tepukan yang kedua. Artinya ketika tadi sekali langsung tepuk muka, langsung telapak tangan, maka tepukan kedua adalah sunnah. Tepukan pertama itu mengusap muka, tepuk lagi mengusap telapak tangan atau sampai siku, ya, itu adalah sunnah. Maka tepukan yang pertama hukum wajib, sedangkan tepukan yang kedua hukumnya adalah sunnah. Dan yang ketiga adalah mengusap kedua lengan tangan dan kedua telapak tangan, itu sunnah. Ya. Kalau itu wajibnya adalah sampai pergelangan tangan aja atau kedua telapak tangan aja, sunnahnya sampai lengan atau sampai siku. Tayamum cukup dengan mengusap kedua telapak tangan, dengan mengusap kedua lengan, dengan dianjurkan lengan tangan dianjurkan sebagai bentuk berkehati-hatian saja. Hal ini berdasarkan perbedaan pendapat dalam mengartikan kata al-yadain, kedua tangan dalam ayat tadi An-Nisa ayat 3, ya. Apakah yang dimaksud dengan al-yadain itu adalah kedua telapak tangan saja, atau kedua telapak tangan dan kedua lengan tangan sampai kedua siku, ya. Sebagaimana dalam hadis Ammar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya beliau mengusap kedua telapak tangannya sampai dengan lengan tangan sampai siku, ya. Itu sunnahnya seperti itu. Nah, kemudian kita jawab rahimahullah, ada hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, ya. Jadi dalam wudu ada pembatalnya, dalam bertayamum juga ada pembatalnya. Cuma 2 Pak pembatalnya. Yang pertama adalah di antara hal-hal yang menjadi pembatal tayamum, yang pertama adalah semua hal yang dapat membatalkan wudu juga berlaku untuk tayamum, karena tayamum itu adalah pengganti wudu. Di semua yang menjadi pembatal wudu juga menjadi pembatal tayamum. Ya, kayak misalnya buang angin, buang air besar kecil, bertubuh, ya, kemudian muntah dengan sengaja, keluarnya darah sampai ngalir, keluarnya nanah sampai banyak,
kena najis dan lain sebagainya, ya. Menyentuh kemaluan dengan sengaja dengan tangan bagian dalam, atau nggak sengaja tapi dia dengan tangan bagian dalam, atau menyentuh wanita dengan syahwat atau dengan sengaja, ya, maka itu semua juga membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya air bagi orang yang tidak mendapatkannya sebelum mengerjakan sholat atau sedang mengerjakannya, ya. Adanya air bagi orang yang tidak mendapatkannya sebelum mengerjakan sholat atau sedang mengerjakannya. Jadi gimana? Ketika dia habis tayamum, ya, habis tayamum, ketika dia di rumah tayamumnya, pas berangkat ke masjid, tahu-tahu hujan, ya Allah, alhamdulillah hujan, gitu kan? Ya selama ini gak hujan, tahu-tahu hujan, gitu. Maka batal tayamumnya. Maka dia ketika turun hujan, dia wajib untuk berwudu, gitu. Artinya ketika dia setelah tayamum dia mendapatkan air, maka tayamum batal. Tapi itu dilakukan didapati ketika sebelum mengerjakan sholat atau sedang mengerjakan sholat, gitu. Jadi kalau ketika sebelum sholat atau sedang mengerjakan sholat, baru atau hujan, ya, hujan, maka batalkan sholat, ambil dan wudu, gitu. Adapun jika ia telah mengerjakan sholat, maka sholat sah dan tak ada kewajiban untuk mengulanginya meskipun ada air. Artinya ketika sudah selesai sholatnya baru turun hujan, maka sholat yang tadi menggunakan tayamum tetap sah, tidak perlu mengulanginya lagi ketika habis sholat turun hujan misalnya atau mendapat air. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusallu sholatan fi yawmin marratain, janganlah kalian mengerjakan sholat 2 kali dalam sehari, ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Daruqutni, ya. Hadis ini menunjukkan jika tidak ada suatu sebab apapun, tapi jika ada seseorang yang telah mengerjakan sholat sendirian, kemudian dia mendapat jamaah sedang mengerjakan sholat, maka dia boleh mengerjakan sholat lagi bersama mereka, ya. Dan sholatnya bersama jamaah itu menjadi sholat sunnah hukumnya, ya, pahalanya pahala sunnah sebagaimana dalam hadis yang lainnya. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak, janganlah kalian mengerjakan sholat 2 kali dalam sehari. Artinya zuhur 2 kali, ya, kemudian subuh 2 kali, gitu kan. Ini hadis sahih. Demikian pembahasan pada hari ini, insyaallah pada karena waktu isya sudah masuk.